Welcome guys, saya Bang Rizky TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena yang akan saya sampaikan ini sangat penting buat para pemain-pemain judi slot ya. Saya mantan ya, dan saya sudah berhenti alhamdulillah. Sekarang fokus bikin konten yang bermanfaat dan mengajak teman-teman untuk berbuat baik, berubah menjadi lebih baik. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan orang yang baik itu bukan orang yang gak pernah salah. Justru orang baik itu yang pernah salah dan mau berubah lebih baik. Oke, langsung saja. Sebelum aku lanjutin, teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan komen juga. Yang mau gabung di grup juga boleh ya, nanti saya sediakan di deskripsi. Untuk berhenti dari judi slot online, pertama-tama teman-teman perlu mengakui bahwa teman-teman memiliki masalah kecanduan yang mencari bantuan profesional. Jika diperlukan, kemudian batasi akses ke platform judi, cari kegiatan pengganti yang lebih sehat, dan ciptakan dukungan sosial dari orang-orang terdekat. Untuk lebih detailnya, simak baik-baik teman-teman. Pertama, mengakui kesalahan dan cari bantuan. Jadi kalian pertama itu harus mengakui bahwasanya memang kalian melakukan itu, dan kalian harus ikhlas, memang itu yang kalian lakukan ya kan. Dan itu kalian tahu itu juga kesalahan ya kan. Terus cari bantuan orang terdekat kamu. Kamu bisa jujur sejujur-jujurnya tentang apa yang kamu lakukan ke orang yang keluarga kamu, terdekat kamu ya. Kalian harus jujur. Itu poinnya. Yang pertama harus jujur. Untuk mengakui masalah tersebut ini nomor satu ini ya. Mengakui masalah itu harus jujur utama. Kedua, cari bantuan itu cari bantuan orang yang benar-benar kenal sama kalian. Orang tua, kakak, saudara, kerabat ya. Seperti itu. Sadar akan masalah ya. Yang dilakukan ini loh masalah. Kalian harus sadar yang kalian lakukan itu bermasalah. Nggak ada ceritanya judi itu menang ya teman-teman. Pernah yang saya alami juga sama seperti teman-teman sekarang yang masih main ya. Pasti pernah menang segini. Tapi coba teman-teman hitung lagi berapa jumlah deposit yang teman-teman sudah setorkan ke sana. Coba teman-teman kalkulasi. Pasti ujung-ujungnya minus kan. Coba teman-teman hitung menang berapa, terus jumlah deposit yang teman-teman selama ini main itu berapa. Beneran kalkulasi, nggak ada yang untung, pasti min. Awalnya teman-teman perlu menyadari bahwa teman-teman memiliki masalah dengan judi slot tersebut online ya kan, candu kan. Ini melibatkan mengakui bahwa Anda tidak dapat mengendalikan dorongan untuk berjudi, meskipun menyadari konsekuensi negatifnya. Ya, teman-teman itu harus mengakui kesalahan teman-teman dari sini. Dari bermain aja udah salah ya kan. Terus cari bantuan profesional. Siapa sih bantuan profesional teman-teman? Ya, terdekat teman-teman, silakan jika Anda kesulitan berhenti bersendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor. Mereka dapat memberikan strategi dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi kecanduan. Seperti itu teman-teman. Kalau candunya ini benar-benar berat sekali, teman-teman cari bantuan profesional ya. Kalau memang diingatkan sama teman masih bisa nyaut atau nyantol, teman-teman bisa konsultasi sama teman-teman yang teman-teman mau. Atau teman-teman bisa konsultasi sama saya yang sudah benar-benar gak bermain lagi, karena saya sudah menghabiskan uang banyak dan sangat mengganggu orang tua saya. Saya sendiri sangat bodoh gitu teman-teman ya. Sudah dilakukan berkali-kali dan diulangi berkali-kali. Sadarnya kapan? Sadarnya ketika aku punya anak kedua ini kakak, teman-teman ya. Oke, next di poin kedua ya. Batasi akses dan hindari pemicu. Nah, blokir situs teman-teman yang situs-situs teman main itu ya. Lupakan, sandinya ganti terus lupakan. Hapus semua ya akses itu ya. Hapus akunnya,
hapus platformnya, blokir akses situs-situs judi di ponsel atau komputer teman-teman ya. Hapus semuanya teman-teman. Kalau teman-teman benar-benar niat pasti mau menghapusnya. Iya memang berat, kalian itu candu. Harus ikhlas. Ikhlas ya teman-teman. Ikhlas memang mudah diucapkan, cuman memang berat dilaksanakan. Begitupun saya sendiri teman-teman ya. Buang, ikhlaskan. Blokir semua ya. Hindari situasi berisiko. Maksudnya gimana bang? Identifikasi situasi dan lingkungan sering memicu keinginan untuk berjudi dan hindari mereka. Nah, faktor lingkungan sangat berpengaruh juga teman-teman. Begitupun saya waktu itu ada teman-teman yang main gitu, saya terpengaruh. Memang seperti itu, kalau orang candu itu apalagi lingkungannya itu aja, teman-teman wajib hijrah. Hijrah pergi kemana, kayak luar kota, kayak kemana, kayak pokoknya jangan di lingkungan itu lagi. Kalau teman-teman masih tetap di lingkungan yang itu, ini makin berat ya. Terus yang ketiga, poin ketiga, next, cari kegiatan pengganti yang lebih sehat. Bisa olahraga, bisa kerja, bisa bikin konten misalkan ya, daftar affiliate, atau banyak sekarang jual konten digital di TikTok, di Shopee, platform-platform VSB Pro ya. Sekarang dapat cuan di online itu banyak, bukan hanya berjudi ya. Berjudi itu bukan uang yang halal, uang yang haram kakak ya. Teman-teman, aku ini peduli karena aku pernah merasakan di apa yang teman-teman rasakan ya. Yang saya sampaikan ini real berdasarkan dari 2018 sampai sekarang akhirnya bisa stop. Itu yang waktu yang sangat lama juga ya teman-teman ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 tahun guys ya, 6 tahunan lebih ya. Nah oke, yang ketiga kita harus cari pengganti yang sehat. Kembangkan hobi dan minat baru. Jika teman-teman sudah punya hobi baru, insya Allah bisa meninggalkan, mengikhlaskan, menghilangkan candu ini teman-teman. Luangkan waktu dan kegiatan untuk menyenangkan dan memuaskan seperti membaca, bermain musik, berolahraga, main gitar, berenang atau kemana, atau healing hobi kemana gitu ya. Sendirian gak masalah. Yang penting teman-teman bisa menghindari aktivitas yang biasanya teman-temannya lakukan. Lakukan olahraga, aktivitas fisik, bertinju, bergulat atau apa ya, pokoknya fisik guys ya. Lakukan kegiatan sosial, habiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman yang lingkungannya jangan seperti itu. Teman-teman yang benar-benar positif ya. Entah itu teman yang ngajak kerja, teman yang ngajak bisnis, itu yang bagus-bagus. Jangan sampai kena lingkungan yang seperti itu lagi dan lagi, dan itu akan timbul mengulang masa-masa itu teman-teman ya. Karena lingkungan faktornya terpengaruh besar. Meskipun teman-teman sudah niat, benar-benar niat, kalau ada faktor lingkungan, ini kembali terulang, candu lagi. Ciptakan dukungan sosial, terus terang dan dengan orang yang dipercaya. Bisa istri teman-teman, orang tua teman-teman, saudara teman-teman yang percaya sama sampean ya, sama Anda. Bicara dengan orang yang percaya tentang masalah Anda dan minta dukungan mereka. Mereka itu sangat mendukung teman-teman. Mereka orang-orang yang Anda percaya ini masih sayang ya. Kalau benar-benar udah nggak percaya, ini berat. Kalau benar-benar udah bisa berhenti, memang benar-benar niat mau tobat, insya Allah pasti ada jalannya. Seperti itu. Bergabung dengan kelompok dukungan. Jika ada kelompok dukungan untuk mencandu judi di area Anda, bergabunglah dengan mereka. Nah, nanti aku sediakin link grup ya, teman-teman. Yang mau benar-benar di sini nanti ada link di bawah ya. Buat rencana keuangan, buat anggaran yang realistis, ikuti dengan ketat dengan mengelola keuangan Anda. Jadi gini aja ya teman-teman. Untuk masalah uang sendiri saya juga belum sebegitu pegang uang, dan ini teman-teman bisa sharing-sharing aja, cari di Google internet ya. Hindari utang ya kan, jangan mengambil utang untuk membiayai perjudian Anda. Nah ini yang parah ini, kalau sudah terjerumus sampai utang gara-gara judi, seperti yang saya alami, akhirnya menggadaikan uang, menggadaikan motor, menggadaikan
HP lah apa, dan ujung-ujungnya nggak bisa ngambil ya. Seperti saya ini, saya juga nggak bisa ngambil, akhirnya sepedanya diambil debt collector. Udah nggak punya motor, udah mati, nggak punya kaki sekarang. Sedangkan kita di tahun ini kalau nggak punya kaki udah nggak bisa kerja apa-apa. Itu teman-teman ya, paling penting kalau udah kena utang jangan sampai maling, jangan sampai, itu bahaya malah ya. Candu ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi aku mau ngajak teman-teman yang dulunya berjudi, mari kita berkonten, berkarya ya, yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berfaedah, lebih halal. Evaluasi dampak perjudian. Renungkan bagaimana perjudian telah mempengaruhi hidup Anda, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Secara emosional jelas teman-teman suka marah-marah, marah-marah nggak jelas, padahal nggak ngapa-ngapain. Bahkan orang-orang yang percaya sama Anda jadi nggak percaya gara-gara Anda sendiri. Finansial, ekonomi ya, itu pasti hancur. Bahkan tabungan pun teman-teman pasti udah habis. Nah, sosial, jadi nggak peduli sama lingkungan, nggak peduli sama tetangga, nggak peduli sama nggak pernah menyapa. Ya begitu memang efeknya teman-teman. Identifikasi pemicu, sadari faktor-faktor apa yang pemicu perilaku berjudi Anda. Selain faktor lingkungan, faktor dari diri sendiri, dari hati teman-teman ya. Ini diniati benar-benar taubat, benar-benar nggak, benar-benar kapok. Ternyata terus setelah lihat anak istri, oh ternyata sejahat ini aku ya sama anak istriku. Sering bohong, nggak pernah jujur, uangnya buat apa habis. Padahal kerja itu harusnya dapat uang ya kan, malah dihabiskan buat judi. Nah, untuk langkah yang ketujuh yang terakhir, teman-teman harus pegang komitmen dan kesabaran yang tinggi, serta mengikhlaskan semua uang yang sudah hilang dan hanyut. Tinggal hutangnya saja. Mari kita bayar hutang tersebut dengan uang yang halal. Jangan kembali ke sarang itu tersebut. Karena Bang Haji Rhoma Irama sudah mengatakan, teman-teman bisa cari sendiri itu Bang Haji Rhoma nyanyi apa ya. Ingatlah komitmen pada perubahan. Ingatlah mengapa Anda ingin berhenti dan berjudian. Komitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Dan bersabar. Proses berhenti kecanduan judi membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Jangan menyerah jika Anda mengalami kemunduran. Ya, jangan menyerah ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang mau gabung grup, mau sharing-sharing bisa di grup ini, di link di bawah. Saya juga berhenti teman-teman ya. Saya ingin menolong teman-teman yang masih kecanduan sampai saat ini. Konten ini bertujuan bermanfaat untuk merangkul semua kalangan yang setelah kecanduan bermainnya. Saya ingin berhenti, dan saya ingin mengajak teman-teman yang masih bermain untuk berhenti ya. Dan masih banyak orang-orang yang kena polisi gara-gara bermain judi ya kan, maupun online maupun offline. Sekarang zamanlah online, banyak cybercrime ya teman-teman, wajib hati-hati. Sebelum terkena polisi mending berhenti dari sekarang. Sebelum semua uang teman-teman habis, berhenti dari sekarang. Sebelum keluarga teman-teman yang teman-teman sayangi, sebelum itu hilang semuanya, teman-teman berhenti sekarang please ya, please. Cukup aku aja pelajaran dari teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.